Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin. Teman dan sahabat semuanya, kita melanjutkan pembacaan kitab Ayyuhal Walad yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fi darini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ilam ketahuilah ayyuhal walad. Wahai anakku. Jadi anakku, Imam Ghazali membahasakan ke murid adalah ayyuhal walad, wahai anakku, yang dijadikan judul kitab. Ini murid yang luar biasa, murid yang dicintai oleh Imam Al-Ghazali, murid yang mulia, murid yang waro, murid yang pintar. Ilam ketahuilah ayyuhal walad, wahai anakku, al-muhibbu yang orang yang dicintai, orang yang tercinta, al-azizu orang yang mulia. Apa katanya? Apa kata Imam Al-Ghazali? At-tola, semoga memanjangkan Allah, siapa Allah, baqa'aka, akan umurmu, bito'atihi, dengan mentaatinya, mentaati Allah, wasalaka, dan semoga memasukkan siapa Allah bika kepadamu, sabila ahibbaih, akan jalan kekasih-kekasihnya. Nah ini dia. Jadi Imam Ghazali mendoakan kepada muridnya dengan panjang umurnya, panjang untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga ia juga masuk ke dalam kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Anna mansyura nasihati, kata Imam Ghazali, anna mansyura nasihati, bahwa sesungguhnya tersebarnya nasihat, yuktabu, ialah ditulis. Apa nasihat? Min ma'dini risalati, dari sumber kerasulan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kata Imam Ghazali adalah bahwasanya nasihat yang tersebar telah tertulis dalam intisari risalah Nabi Muhammad SAW. Jadi artinya dia mau menunjukkan bahwa tersebarnya nasihat itu ditulis di dalam kitab ini yang bersumber dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti itu. Kemudian inkana, jika ada, kode balagoka, ialah sungguh telah sampai kepadamu, minha, darinya nasihat. Minhu, darinya Nabi, nasihatun, apa nasihat, fa'ayu hajatin, maka hajat yang mana, laka, bagimu, di nasihati, di dalam nasihatku. Jadi kata Imam Ghazali kepada muridnya, apabila nasihat Nabi telah sampai kepadamu, inka nabalagoka minhu nasihatun, apabila telah sampai nasihat Nabi kepadamu, fa'ayu hajatin, maka hajat yang mana lagi bagimu dalam nasihatku. Jadi maknanya, maka nasihatku mana lagi yang kamu butuhkan. Ini saking tawadunya Imam Al-Ghazali. Kemudian wa in lam tabluka, jika tidak sampai apa nasihat kepadamu, fakul, maka katakanlah li, kepadaku, ma jahasolta, apa yang telah kamu peroleh, di hadis sinin, di dalam tahun-tahun ini, al-madiyati, yang lalu. Jadi Imam Ghazali juga mengatakan, jika belum sampai kepadamu, maksudnya nasihat-nasihat itu, jika belum sampai kepadamu, katakanlah kepadaku apa yang telah kamu peroleh di tahun-tahun sebelumnya. Artinya kalau nasihat-nasihat itu belum sampai kepadamu, maka apa yang kamu peroleh di tahun-tahun sebelumnya. Artinya ya, bisa jadi ini singgungan atas apa umur yang diberikan Allah kepada kita ketika tidak sampai banyak ilmu, banyak nasihat, banyak petuah dari guru-guru kita, maka tahun-tahun kemarin ngapain aja, seperti itu. Kemudian ini ya, ayyuhal walad, wahai anakku, kata Imam Ghazali, min jumlah tima, ialah
termasuk sekumpulan sesuatu, nasoha yang memberi nasihat bihi dengannya ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ummatahu pada umatnya. Nah, qauluhu adapun perkataannya Rasul, perkataannya Nabi SAW. Jadi gini maksudnya, ayyuhal walad, wahai anakku, min jumlatima, ialah termasuk sekumpulan apa yang memberi nasihat. Jadi, wahai anakku, berikut ini adalah berapa nasihat Rasulullah SAW kepada umatnya. Nah, seperti itu. Beliau bersabda. Jadi saya ulang ya. Termasuk sekumpulan apa yang memberi nasihat dengan nyama Rasulullah SAW. Berapa sih nasihat yang Rasulullah SAW berikan kepada umatnya, seperti itu. Berapa nasihat Nabi SAW kepada umatnya, seperti itu ya. Qauluhu adapun perkataannya Rasul. Nah, ini nasihatnya. Alamatu i'radillahi anil abdi. Nah, adapun tanda berpalingnya Allah Subhanahu wa taala anil abdi dari seorang hamba, istighaluhu ialah sibuknya abdun bima dengan perkara la yaknihi yang tidak berguna apa mahu pada abdun. Ini jadi nasihat pertama ya. Tanda Allah berpaling dari seorang hamba adalah istighaluhu, sibuknya hamba dengan sesuatu yang tidak bermanfaat. Kadang-kadang ada orang sibuk mancing, ada orang sibuk main gapleh, ada orang sibuk main game. Nah, ini tanda Allah berpaling darinya. Nauzubillah min dzalika. Ini nasihat yang pertama. Kemudian nasihat yang kedua. Innam ra'an jahabat sa'atun. Innam ra'an, dan sesungguhnya seseorang jahabat yang telah pergi sa'atun apa waktu, satu waktu min umrihi dari umurnya seseorang rima di dalam selain sesuatu khuliqa yang diciptakan lahu baginya seseorang la jadirun ialah pantas antatula apa akan lama alaihi atasnya orang asrotuhu apa kerugiannya seseorang. Nah, ini dia nasihat yang kedua. Sesungguhnya orang yang telah kehilangan waktu dari umurnya untuk selain ibadah tentu sangat layak baginya kerugian yang panjang. Nah, ini luar biasa ini. Innamra'an, sesungguhnya seseorang zahabat sa'atun yang telah pergi satu waktu dari umurnya, sesaat saja dari umurnya, fi ghairi ma khuliqa lahu, di selain perkara yang diciptakan baginya. Artinya manusia itu kan diciptakan untuk ibadah. Nah, dia habiskan umurnya untuk selain ibadah, untuk maksiat, untuk perkara yang haram dan sebagainya, la jadirun. Maka niscaya pantas antatula. Nah, niscaya pantas antatula apa akan lama alaihi atasnya orang tersebut hasratuhu apa kerugiannya. Artinya dia akan mengalami kerugian yang lama. Naudzubillah min jalik. Nasihat yang ketiga. Man adapun orang jawaza yang melewati siapa siman al-arba'ina akan 40 tahun maksudnya ya. Walam yaglib dan tidak mengalahkan khairuhu apa kebaikannya orang syarruhu pada keburukannya orang ala syarihi atas keburukannya orang palyatahaz maka niscaya bersiap-siap ia ilan nari kepada neraka. Naudzubillah min jalik. Ini nasihat yang ketiga ya. Siapa orang yang melewati umurnya akan 40 tahun dan kebaikannya belum mengalahkan keburukannya, artinya keburukannya masih lebih banyak dari kebaikannya, falyatahaz maka bersiap-siap ia ilanar ke neraka. Naudzubillah min dzalik.
Semoga Allah melindungi kita, memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa fi hadhihi nasihati, dan ialah di dalam nasihat ini kifayatun, adapun kecukupan li ahli ilmi, kepada ahli ilmu. Jadi nasihat-nasihat yang tiga disebutkan ini cukup bagi ahli ilmu untuk mengambil manfaatnya, untuk memperbaiki dirinya dan sebagainya. Inilah nasihat Imam Ghazali kepada muridnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Syukran ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.